Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yutanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan fermentasi dari sekam padi. Jadi kalau secara umum itu sekam padi ini kita gunakan untuk campuran dari media yang salah satu fungsinya itu adalah untuk membuat poros dari media tersebut. Dan ini juga memiliki beberapa unsur hara yang bisa kita gunakan untuk membantu kesuburan tanaman. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini memang dia belum bisa langsung termanfaatkan ya unsur haranya, jadi perlu kita fermentasi. Nah, hal lainnya juga itu kondisi sekam ini, kalau kondisi mentah dan kita gunakan untuk campuran media, itu ada resiko menyebabkan jamur atau cendawan yang berbahaya untuk tanaman. Walaupun ini juga tidak bisa digeneralkan pasti ya, tapi kita mengurangi kekhawatiran atau resiko tersebut. Itu ya, jadi saya juga pernah kondisi langsung itu juga alhamdulillah lidah buayanya aman, tapi memang ada yang kena busuk akar ya. Tapi itu tidak semua, hanya satu, mungkin hanya satu dan seterusnya. Nah, di sini kita akan melakukan fermentasi. Bahan yang kita butuhkan juga sangat mudah ya teman-teman. Jadi yang pertama kita butuh sekam padi tersebut. Ini mentah, kondisi mentah, kemudian baru atau lama itu sama aja, bebas. Ini kalau kita beli di tempat penggilingan itu ya ada yang menjual 5.000, 7.000, 10.000 tergantung penggilingan tersebut ya, bahkan ada yang kasih gratis juga. Itu teman-teman. Kemudian yang kita butuhkan itu adalah E4. Bisa pakai E4 perikanan, pertanian, bahkan pakai POC pun bisa, pakai nasi basi pun bisa, yang mol nasi basi. Karena di sini ada kandungan mikrobanya ya. Jadi mikroba yang membantu itu salah satunya adalah lactobacillus. Ini sama, di sini ada lactobacillusnya. Nah, fungsinya adalah untuk membantu proses penguraian ya. Itu. Tapi kalau kita menggunakan yang pertanian ini, itu dia ada tambahan unsur hara. Jadi untuk unsur hara yang nantinya akan terbentuk otomatis akan bertambah. Kemudian kita butuhkan adalah gula. Gula ini kita bisa menggunakan gula pasir, gula jawa, tetes tebu, molase, bahkan sisa-sisa dari air teh atau kopi yang mungkin masih ada gula-gulanya itu juga bisa digunakan ya. Jadi tidak harus gula murni seperti ini, bisa juga menggunakan buah-buah yang rasanya manis, itu bisa. Itu bahkan juga akan bisa membantu menambah unsur haranya. Kemudian kita butuh air. Air nanti fungsinya untuk mencampur gula E4 dan untuk membantu proses fermentasi. Kemudian yang terakhir kita butuhkan adalah plastik ya. Nah, ini salah satu pemanfaatan dari bahan plastik. Itu nanti sekamnya kita masukkan sini. Kenapa kita menggunakan plastik ya, karena memang kebetulan saya adanya ini. Tapi dalam prosesnya karena kita menggunakan E4 yang ada lactobacillusnya dan dia modelnya adalah anaerob atau tidak membutuhkan udara, jadi perlu kita menggunakan plastik atau wadah yang bisa kita tutup agar proses fermentasinya itu berjalan dengan baik. Itu teman-teman. Oke, sudah disiapkan alat dan bahannya. Oke, langsung kita kerjakan.
alhamdulillah sudah dimasukkan plastik semua. Kemudian itu sisa airnya tadi ya. Jadi kalau kita pakai takaran tadi sekitar kurang lebih 1 liter, kemudian ini ya cukup banyak ya, itu kondisinya cukup dan masih ada sisa, jadi masih bisa kita manfaatkan di mungkin untuk nyiram tanaman ataupun untuk fermentasi yang lain. Ini kondisinya kita tutup dan kita taruh di tempat teduh, dan ini kita tunggu sekitar kurang lebih 1-2 minggu ya. Nanti kita coba amati. Nah, nanti kondisi di 1 minggu itu kita coba cek juga. Kalau semisal kering bisa kita tambah E4 lagi, tapi kalau masih lembab atau basah ya kita diamkan kurang lebih sekitar 2 minggu. Itu ya, nanti kita amati lagi. Oke. Oke teman-teman, ini kita pengamatan. Ini kemarin dikerokoti tikus ya, jadi saya masukkan ke plastik lagi. Ini kita coba cek ya. Ini pengamatan sekitar 2 minggu ya teman-teman, tapi kemungkinannya 2 minggu lebih. Ini dibuka dari sini aja lah, disobek karena di bawah juga sobek. Oke, ini kondisinya malah ada yang hidup. Ini kita coba tumpahkan. Oke, ini kita tumpahkan sebagian ya. Jadi kalau kita fermentasi ternyata ini kondisinya ada yang tumbuh juga ya, ada yang tumbuh. Kemudian kalau dari penampakannya masih terlihat basah. Ini mungkin kalau mau diaplikasikan bisa agak diangin-anginkan dulu. Kalau semisal panas, ini ternyata tak pegang juga tidak panas ya. Oke, ini nggak apa-apa lah. Oke teman-teman, itu tadi cara dan pengamatan dan hasil dari fermentasi sekam padi. Ini insya Allah sudah bisa dimanfaatkan atau bisa dipergunakan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dan ini mau saya coba praktekkan juga ke tanaman lidah buaya, apakah nanti terjadi apa-apa atau biasa aja atau mungkin tambah subur. Nanti simak terus video selanjutnya ya. Sip.